Eh, Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Yunus selaku moderator. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Suaranya dengar, Bapak Ibu? Siap terdengar, Bapak. Oke, jelas ya? Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Muhammad Yunus selaku moderator. Kemudian yang kami hormati Bapak Ahmad Muzakir selaku panitia. Kemudian Bapak Sarifudin ya selaku CEO Analog Teacher Learning of Learning ya. Kemudian Bapak Ibu pembicara pada pagi hari ini menjelang siang nanti, dan kepada Bapak Ibu para peserta yang telah bergabung di live streaming YouTube dan Zoom. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah sama-sama berpartisipasi dan meluangkan waktu dalam hal ini kegiatan yang sangat luar biasa itu mengambil tema revolusi kurikulum dari masa ke masa ya. Baik, karena tema yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah mengenai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Jadi berbicara tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dalam hal ini disampaikan oleh saya ya, berasal dari UIN 3 Kota Medan. Next, lanjut. Zakir, next. Okay. Slide pertama ya. Suaranya kurang jelas ya. Oke, sudah jelas suaranya? Jelas, Pak. Jelas. Oke, iya, karena tadi ada yang chat kurang jelas. Baik, berbicara tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, tentunya ini adalah bakal cikal yang telah dilandasi dari kurikulum sebelumnya, ya, bahwa berbicara tentang teori-teori kurikulum, tentunya di sini kita akan berbicara yang pertama landasan KTSP, yang kedua pengertian KTSP, kemudian tim penyusun KTSP, prinsip-prinsip pengembangan KTSP, yang kelima acuan operasional pengembangan KTSP, yang keenam komponen dan sistematika KTSP, kemudian 7 penyusunan komponen KTSP, 8 pelaksanaan penyusunan KTSP. Baik, next, lanjut. Jadi pengertian KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur, dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Next, lanjut. Acuan operasional pengembangan KTSP yang pertama tentunya adalah peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Yang kedua, peningkatan potensi kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, keragaman potensi
dan karakteristik daerah dan lingkungan. Yang keempat, tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Yang kelima, tuntutan dunia kerja. Yang keenam, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Yang ketujuh, agama. Kemudian 8, dinamika perkembangan global, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, kesetaraan gender, kemudian karakteristik satuan pendidikan. Next. Oke, panitia, lanjut. Next. Oke. Suaranya jelas kan? Pak. Ini next lagi ya, Pak. Next. Ya, landasan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional pendidikan. Ini hilang suaranya, Pak. Halo? Tidak. Halo, Pak Ipan. Halo, Pak. Apakah bisa mendengar suara kami? Di Lampung suaranya sangat jelas dan bagus. Baik ya, Bapak Ibu. Ya, Bapak. Sudah bergabung kembali. Maaf tadi terlempar ini. Iya, iya, Bapak. Bisa kita lanjut? Siap, Pak. Boleh, Pak. Ya, oke. Selanjutnya landasan KTSP yang pertama tadi sudah kita sampaikan. Yang kedua, peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standarisasi, nomor 23 tahun 2006 standar kompetensi lulusan, dan nomor 24 tahun 2006 pelaksanaan. Halo, Pak. Tidak jelas lagi, Pak. Halo, Pak Ivan. Apakah bisa mungkin beliau ini lagi terlempar, kita tunggu sebentar. Mungkin ada kendala jaringan, kita tunggu sebentar. Oke. Mohon maaf ya. Oke, next lanjut. Ya, masuk suaranya? Masuk. Jelas, Pak. Iya, mohon maaf ya, ini jaringan terlempar lagi tadi. Oke. Oke, baik. Kemudian dalam hal ini sebagai tim penyusunan KTSP, yang pertama adalah
Tim penyusun KTSP pada SD, SMP. Hilang lagi suaranya, Pak. Oke, mohon maaf. Iya, oke, mohon maaf ya. Baik, saya ulangi, tim penyusun KTSP dalam hal ini yang pertama adalah tim penyusun KTSP pada SD, tingkat SD, MI, SMP Sanawiyah, SMA Alia, dan SMK, terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatan tim penyusun melibatkan komite sekolah dan narasumber, serta pihak lain yang terkait di supervisi dilakukan oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tingkat kabupaten kota untuk SD dan SMP, di tingkat provinsi untuk SMA dan SMK. Yang kedua, tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan MI, MTS, SMA, dan Madrasah Aliyah Kejuruan, terdiri atas guru, konselor, dan kepala madrasah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatan tim penyusun melibatkan komite sekolah atau komite madrasah dan narasumber serta pihak lain yang terkait, dan supervisi dilakukan oleh Kementerian Agama yang menangani urusan dalam hal ini di bidang agama ya, atau pendidikan Islam atau pendidikan madrasah. Yang ketiga, tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan khusus SDLB, SMPLB, dan SMALB, terdiri atas guru, konselor, kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatan tim penyusun melibatkan komite sekolah dan narasumber serta pihak lain yang terkait. Supervisi dilakukan oleh dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Next. Oke, lanjut. Panitia. Komponen KTSP di dalam hal ini yang pertama adalah visi dan misi satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang keempat, kalender pendidikan. Yang kelima, silabus. Lanjut. Oke, next, Zakir. Nah, ini sistematika atau kerangka KTSP dalam hal ini, acuan ataupun sistematikanya, mulai dari nama sekolah atau satuan pendidikan, alamat, visi sekolah, misi, kemudian tujuan sekolah, di struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, lampiran, dan silabus. Ya. Next, lanjut. Oke, next lagi. Ya, prinsip-prinsip pengembangan KTSP yang pertama berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Lanjut, next. Ya, penyusunan komponen KTSP yang pertama mengisi kolom identitas, yang kedua merumuskan visi misi sekolah, merumuskan tujuan sekolah, menyusun struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, dan silabus. Lanjut. Oke, next, panitia. Baik, inilah pelaksanaan penyusunan KTSP. Dalam hal ini ada analisis konteks, di dalamnya ada standar isi, SKL, kemudian menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan, menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat, baik itu komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri, dunia kerja, sumber daya alam, dan sosial budaya. Kemudian mekanisme penyusunannya, ada tim penyusun, kegiatan, pemberlakuan dokumen ya. Dalam hal ini dokumen KTSP, baik itu dokumen pertama dan selanjutnya. Oke, lanjut. Oke, ini saja mungkin
yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan nanti kita lebih banyak sharing dan diskusi, karena ini merupakan tema tentang revolusi kurikulum dari masa ke masa. Tentunya banyak hal-hal kekurangan atau kurikulum prototipe, dan nanti ada mungkin di hari-hari berikutnya narasumber yang menyampaikan hal tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.